Apa sih gunanya aku hadir ke dunia ini? Apa arti keberadaanku? Bahkan ada yang sampai ingin mengakhiri hidupnya. Makanya tadi saya bilang, yuk kita bareng-bareng untuk lingkungan kita, untuk sekeliling kita, saling membantu untuk menegaskan diri kita bahwa kita ini manusia-manusia yang sama-sama berharga. Nah, baik, kita lanjutkan. Apa sih insecurity itu? Insecurity itu adalah perasaan tidak aman karena kita kurang percaya diri, karena kita merasa ada banyak kekurangan dalam diri kita, sehingga kita merasa takut, merasa gelisah, merasa malu, merasa minder. Diawali dari rasa bahwa saya itu banyak kekurangannya, Pak, saya dalam banyak hal tidak bisa apa-apa, saya itu siapa sih, dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan akhirnya kita jadi gelisah, kita jadi penakut, kita terus minder, malu, tidak berani melakukan apa-apa. Nah, ini insecure namanya. Ya, pasti orang yang insecure-nya terlalu dalam itu dia sulit untuk mencintai dirinya. Kalau sulit untuk mencintai dirinya, ya sulit nanti lanjutannya untuk produktif, untuk jadi sesuatu. Seperti minggu lalu saya sebut, sulit jadi manusia yang otentik, jadi dirinya sendiri, karena dia sendiri tidak percaya pada dirinya. Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang pasti salah sih, tapi kalau ketidakpuasan terhadap diri sendiri itu nanti jatuhnya membuat kita tidak percaya diri atau minder, sehingga kita mau ngapa-ngapain tertunda, kita tidak berani melakukan apa-apa karena itu. Itulah nanti namanya insecurity. Yang kalau saya bilang tadi, kalau ini tambah akut, ya jadinya kita kayak orang harus periksa lagi ke psikiater atau ke psikolog. Baik, nah ini mudahnya seperti ini. Jadi saya tidak tahu teman-teman pernah merasa begini enggak? Yang pertama merasa bodoh. Bodoh banget kok ya aku itu. Kok tidak pinter toh ya, aku kok balik-balik keliru. Ini rasa ini, kalau tidak dikontrol, tidak hati-hati, akan jatuh pada insecurity. Akhirnya kita disuruh ngapa-ngapain terus, wah tidak berani saya itu bodoh, saya itu tidak pinter, saya itu kalau ngomong agak tidak rapi, agak pelegak-peleguk. Nah ini rasa ini akan membawa kita pada insecurity. Kalau kita terus-terusan seperti ini, ya kita ada di state insecure. Nah, sekarang kita tengok dulu, kok bisa sih ya kita itu jatuh pada insecurity tadi. Jadi orang yang minder, jadi orang yang rendah diri. Itu kira-kira sebabnya apa sih? Nah, yang pertama, yang paling sering mempengaruhi kita sehingga kemudian kita minder, sehingga kemudian kita rendah diri, merasa insecure dengan diri kita sendiri, itu adalah persepsi kita sendiri. Jadi cara berpikir kita sendiri, cara kita mempersepsi diri kita, menganggap diri kita. Bahkan mungkin orang lain tidak menganggap kita begitu. Kita saja yang menganggap diri kita serendah itu. Seperti quotes yang kita bahas minggu lalu ya, kalau kita saja menghargai diri kita serendah itu, bagaimana orang bisa menghargai kita tinggi? Ibaratnya orang jualan, itu kan kita sudah menjual diri kita sangat murah, menampilkan, menunjukkan harga kita itu sangat murah, sangat rendah. Ya pasti saja tidak mungkin orang nawar, seandainya ini jual beli ya, orang berinteraksi nawar itu terus di atasnya. Kalau dari kita sendiri sudah rendah, ya orang bahkan bisa lebih rendah dari itu. Nah, ini kan kalau di minggu lalu ketika kita bahas people pleaser. Nah, persepsi orang-orang yang insecure ini terhadap dirinya juga begitu. Dia tidak memahami, mengakui, apalagi mensyukuri bahwa
dalam dirinya itu banyak sekali keistimewaan-keistimewaan. Dalam diri kita itu banyak sekali potensi-potensi untuk bisa kita hidupkan. Kita terlanjur menganggap diri kita rendah, akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Kenapa kita mempersepsi diri kita terlalu rendah? Kemungkinan standar yang kita ikuti, kita tetapkan terlalu tinggi atau terlalu tidak nyambung dengan kita. Akhirnya ya kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Bagi seseorang mungkin sesuatu itu sangat indah, tapi bagi orang lain bisa biasa-biasa saja. Nah, ini urusannya standar. Jadi akar kenapa sih orang kemudian menganggap dirinya sangat rendah, dirinya sangat tidak penting, jangan-jangan ngukurnya terlalu jauh. Bukan berarti salah, tapi standar yang terlalu jauh ini membuat kita merasa diri kita terlalu rendah, sehingga tidak semangat untuk mencapai ke sana. Akhirnya berhenti, apalah aku ini. Nah, ini yang pertama biasanya. Yang paling banyak sebenarnya yang pertama ini. Persepsi kita terhadap diri kita dan juga standar-standar yang kita ikuti. Yang kedua, emosi. Atau mungkin kita pernah mengalami trauma-trauma. Atau kita pernah dikecewakan, kita pernah disakiti, kita pernah mengalami trauma-trauma dan lain sebagainya. Nah, ini bisa juga membuat orang kemudian insecure. Misalnya merasa tidak dicintai orang tua, misalnya orang tuanya pilih kasih, ada yang dianak emaskan, ada yang dianak tirikan misalnya. Nah, itu kemudian dia merasa terluka, batinnya merasa, oh mungkin aku ini orang tidak penting, mungkin aku ini anak yang tidak diinginkan, anak yang jelek sehingga orang tua tidak milih aku. Nah, ini terus muncullah rasa insecure. Mungkin kita pernah ditinggal orang yang kita cintai, ditolak orang yang kita cintai, kita sudah tekad-tekadan nembak kok ya ditolak. Apalagi nolaknya pakai argumen lagi. Argumennya menyakitkan. Wah, saya mohon maaf ya, tidak siap jadi pasanganmu karena kamu begini sih, kamu begitu sih, kamu jelek sih, kamu apa sih, kamu itu sih.